Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya dari Latsar CPNS 2022 Angkatan 79, kelompok 4, Regu 1, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Regu 1, beranggotakan saya sendiri, Asri Ashari, Nur Aini, Retno Mandasari, Setia Norahmi, Top Member Only, dan Wahyu Saputri, dengan Widya Iswara, Bapak Imran, MSI. Untuk isi diskusi berikutnya, akan saya serahkan kepada anggota kelompok. Yang pertama, saya akan membahas pengertian analisis isu kontemporer itu sendiri. Analisis isu kontemporer adalah isu yang sekarang sedang terjadi atau berkembang di lingkungan kita. Ada beberapa jenis isu kontemporer yang perlu kita ketahui. Yang pertama, korupsi. Kedua, narkoba. Ketiga, terorisme dan radikalisme. Keempat, money laundry. Kelima, proxy war. Keenam, kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu kritikal secara umum terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu current issue. Current issue adalah isu yang harus segera ditangani. Yang kedua, emerging issue. Emerging issue adalah isu yang perlahan masuk dan mulai menyebar. Ketiga, isu potensial. Isu potensial adalah isu yang belum nampak di ruang publik tetapi sudah terindikasi. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mengangkat current issue yang sedang terjadi di Kabupaten Pasir, yaitu masalah stunting pada anak. Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai IQ lebih rendah dibanding rata-rata IQ anak normal, berdasarkan Kemenkes 2018. Stunting telah lama menjadi isu prioritas nasional setelah Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Penetapan ini didasarkan pada fakta kasus stunting di Indonesia melebihi batas toleransi yang ditetapkan WHO, yakni maksimal 1/5 dari keseluruhan balita, sekitar 20%. Berdasarkan data stunting yang kami dapat di Kabupaten Pasir, di wilayah kerja Puskesmas Tanah Grogot, mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2022 adalah 60 balita. Penyebab stunting terjadi karena status gizi, kebersihan lingkungan, pendidikan orang tua, makanan pendamping ASI, ASI eksklusif, banyak dampak yang ditimbulkan dari stunting terhadap anak. Yang pertama, anak menjadi mudah sakit. Yang kedua, kemampuan berpikir atau kognitif menjadi berkurang. Yang ketiga, saat tua beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Yang keempat, fungsi-fungsi tubuh menjadi tidak seimbang. Yang kelima, postur tubuh menjadi tidak maksimal atau badan yang lebih pendek dari usianya. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Di Kabupaten Pasir telah menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, tinggi protein, dan mikronutrients
yaitu yang pertama, program Sari Sate Bunting, singkatan dari 1 hari 1 telur buat stunting. Yang kedua, pemberian makanan tambahan untuk balita. Yang ketiga, pemberian vitamin dan obat cacing untuk anak. Yang keempat, memberikan penyuluhan kesehatan kepada orang tua tentang inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Jadi kesimpulannya, stunting merupakan suatu kondisi di mana terhambatnya tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata dari tinggi badan anak seusianya. Stunting mungkin hanya terlihat sebagai suatu masalah sepele, akan tetapi jika dilihat dari jangka panjang, sebenarnya stunting merupakan masalah prioritas yang harus segera ditangani bersama. Demikian pembahasan isu kontemporer dari kelompok 4, Regu 1, Angkatan 79. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih.